Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. baik. Ibu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, selanjutnya siapkan dan rapikan alat tulis yang akan kalian gunakan. Oke, sudah rapi ya? Ya, Bu. Ibu akan mengisi kehadiran kalian. Yang namanya dipanggil boleh langsung mengatakan hadir ya. Agung. Hadir, Bu. Apsari. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agung. Nah, anak-anak, dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung untukku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah wibawa, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, coba kita nyanyikan satu lagu lagi untuk meningkatkan semangat kita sebelum belajar. Kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Kita menyanyi secara bersama-sama lagi ya. Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu 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 bangsaku, satu bahasa. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia.
Oke, semuanya sudah semangat ya. Jadi sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan baik. Selanjutnya, menganalisis gambar interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mendeskripsikan keragaman sosial budaya masyarakat dengan tepat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, apa ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang iklan, Ibu. Iya, betul. Coba iklan itu menurut Apsari apa ya? Iklan itu untuk memasarkan barang lewat media, Bu. Iya, betul sekali. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 3, subtema 2. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pelajaran, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, di rumah kalian apakah ada televisi? Ada, Bu. Ada, Ibu. Nah, biasanya di sela-sela film yang kalian tonton, pasti akan ada jeda ya. Biasanya kita sebut dengan sebutan apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Biasanya kalau di sela-sela film selalu ada iklan. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Nasya. Nah, sekarang coba iklan apa yang biasa kalian lihat di TV? Iklan mainan, Bu. Iklan Shopee. Nah, betul jawaban dari kalian semua. Ternyata iklan di televisi itu banyak sekali ragamnya ya. Mulai dari produk makanan, produk mainan, produk kecantikan, dan produk lainnya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat iklan dari tayangan televisi tadi? Jadi tertarik ke produknya, Bu. Jadi pengen beli, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi dari hasil diskusi tadi, sebenarnya fungsi iklan sendiri untuk apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Jadi, Boleh, Agung. kalau menurut saya, iklan itu buat mempromosikan barangnya, Bu. Biar laku. Ya betul apa yang dikatakan Agung, bahwa iklan sendiri berfungsi untuk mempromosikan produk tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan video yang akan Ibu sajikan. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia tema 3 KD 3.4 tentang iklan media cetak dan media elektronik. Pernahkah kalian melihat gambar iklan? Biasanya kita melihat gambar iklan ada di tempat-tempat umum seperti di koran, majalah, atau TV. Artinya, iklan bisa kita lihat di media cetak atau media elektronik berupa TV, radio, dan internet. Perhatikanlah iklan media cetak berikut. Apa saja yang kalian lihat dalam iklan tersebut? Yang pertama, terdapat gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat nama produk. Yang ketiga, terdapat kata kunci iklan. Yang keempat, terdapat kalimat iklan yang persuasif atau bersifat mengajak. Yang kelima, terdapat harga barang. Yang keenam, terdapat nomor telepon. Dan yang ketujuh, terdapat alamat pengiklan. Ciri-ciri iklan yang baik adalah kalimatnya singkat dan jelas, bahasanya menarik dan mudah dipahami, tulisan dan gambarnya menarik, jujur sesuai keadaan sebenarnya, tidak menyinggung pihak lain, dan menarik perhatian banyak orang. Jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang
menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk memunculkan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial. Contohnya, iklan bahaya merokok, iklan bahaya narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, iklan penawaran adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya, iklan tentang bimbingan belajar, iklan tentang lowongan pekerjaan, iklan jual beli mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu hal kepada orang banyak. Contohnya, iklan pemberitahuan berita kematian, iklan kajian akbar, iklan reuni akbar, dan lain-lain. Pernahkah kalian melihat iklan-iklan seperti yang sudah disebutkan? Pasti pernah ya, baik itu di televisi, radio, maupun internet. Selanjutnya, jenis iklan elektronik yang akan kita pelajari adalah iklan radio dan iklan televisi. Tahukah kalian perbedaannya? Iklan radio adalah iklan yang mengandalkan suara untuk menyapa pendengarnya. Sedangkan iklan televisi adalah iklan yang disiarkan di televisi. Iklan ini terdiri dari suara, gambar bergerak, serta tulisan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, anak-anak, setelah menonton tayangan video tadi, apa yang dapat kita ambil? Ibu, Boleh, Absari. jadi di video tadi itu ada iklan media cetak, ciri-cirinya ada gambarnya menarik. Terus ada kata kuncinya sama ada nama produk. Ya, bagus. Siapa yang mau melengkapi pendapat dari Absari? Saya Bu, di iklan media cetak juga terdapat kalimat persuasifnya, harga produk, ada nomor telepon, dan alamat pengiklanannya. Tepat sekali. Jadi, ciri iklan cetak diantaranya terdapat gambar yang menarik, ada kata kunci, ada nama produk, terdapat kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat mengajak, ada harga produk, dan ada nomor telepon, serta ada alamat pengiklanan. Nah, lanjut ke jenis-jenis iklan yang ditayangkan di video tadi. Siapa yang masih ingat? Saya Bu, ada jenis iklan layanan masyarakat, iklan penawaran, iklan elektronik, dan iklan pengumuman. Ya, tepat sekali. Jadi, iklan yang ditayangkan mengajak kita untuk berinteraksi dengan produk yang diiklankan tersebut. Nah, berkaitan dengan interaksi, kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba contoh bentuk interaksi yang pernah kalian lakukan, seperti apa saja yang Menolong, Memberi, Bu. ya, Bermain bersama. betul, semua itu termasuk ke dalam bentuk interaksi. Nah, interaksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, Ibu ada gambar yang akan disajikan. Boleh kepada siswa, ada yang mau membantu Ibu?
Ibu belum Ibu ada nggak ada suara. suaranya. Ya, maaf ya. Nah, dari tayangan gambar yang sudah ditayangkan, termasuk ke dalam jenis interaksi yang mana kira-kira? Saya, Bu, termasuk interaksi dengan lingkungan, Bu. Benar, terlihat dengan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan di sekitar sekolah. Nah, sekarang mari kita coba untuk menganalisis dari bentuk interaksi dari gambar tersebut. Ada yang mau berpendapat? Ada interaksi anak yang menyiram tanaman, Bu. Betul. Ada lagi? Ada itu Bu, ada interaksi anak yang menyapu halaman dan mengumpulkan sampah pada kantong sampah. Betul. Ada lagi yang akan berpendapat? Itu, Bu, anak-anaknya lagi merawat tanaman. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi, dari gambar tersebut berkaitan dengan interaksi sosial dengan lingkungan alam. Interaksi sosial ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu interaksi antar individu dengan individu, interaksi antar individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok dengan kelompok. Nah, untuk interaksi individu dengan individu, contohnya seperti ini. Ibu ingin menyapa kepada Apsari. Halo Apsari, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Ibu, aku baik. Nah, jadi interaksi yang sudah Ibu lakukan dengan Apsari yaitu bertegur sapa. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari interaksi antar individu, yaitu Ibu, dan individu lainnya, yaitu Apsari. Nah, sekarang interaksi individu dengan kelompok, seperti misalnya sekarang kita dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kalian sebagai kelompok, yaitu yang menyatu di dalam ruang Zoom sendiri. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, coba ada yang bisa mencontohkan interaksi kelompok antar kelompok. Saya, Bu. Boleh, Agung? Nah, dulu saya lomba 17 Agustus. Lomba ini, Bu, tarik tambang. Nah, kelompok saya berinteraksi saling menarik tambang dengan kelompok lain, Bu. Ya, betul sekali. Itu termasuk ke dalam salah satu contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Ternyata bentuk interaksi itu masih banyak sekali contohnya yang dapat kita temukan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, dalam berinteraksi sosial diperlukan adanya sikap toleransi dan sikap tenggang rasa. Hal ini ditujukan agar kerukunan di antara kita tetap terjaga. Nah, sikap toleransi ini bisa kita kembangkan terhadap keberagaman sosial budaya yang ada di sekitar kita. Keberagaman erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. betul. Jadi, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita sekarang membaca teks cerita tentang keberagaman. Ibu minta Agung bacakan paragraf 1, Natasha bacakan paragraf 2, dan Apsari paragraf ketiga. Boleh dibantu screen? Sudah ada, Bu. Sudah kelihatan, teman-teman.
Paragraf berapa, Bu? Silahkan, Agung, paragraf pertama. Ibu. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai dataran, pegunungan, lautan, dan lainnya. Di Indonesia banyak sekali adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda tiap daerahnya. Keragaman adat istiadat mulai dari suku, agama, ras, adat pakaian, bahasa, tarian adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Hidup di Indonesia berarti hidup dengan berbagai keberagaman budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan untuk ketahanan nasional dibutuhkan suatu tindakan dari warga negara Indonesia. Bermacam cara dapat dilakukan agar hidup di tengah perbedaan yang ada. Salah satu upaya adalah dengan saling menghormati perbedaan dengan wujud sikap toleransi terhadap keberagaman. Toleransi diartikan sebagai sikap menahan diri dan menghormati orang lain dalam berpendapat. Toleransi dapat kita wujudkan dalam bentuk toleransi dalam beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Setiap orang memiliki keyakinan masing-masing. Cara toleransi dengan keberagaman agama diantaranya menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, tidak memaksa orang lain untuk pindah keyakinan, tidak mengganggu agama lain saat sedang beribadah, dan juga tidak mencela atau merendahkan agama lain. Indonesia adalah negara yang kaya akan ras dan suku yang berbeda. Dengan perbedaan ini tidak menjadikan suatu kendala dalam mewujudkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih yang sudah membacakan teks. Nah, berdasarkan teks tersebut, apa isi yang terkandung di dalamnya? Saya, Bu. Silahkan, Nah, Agung. Indonesia memiliki keberagaman di dalamnya. Nah, kita sebagai warga negara harus menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan melalui sikap toleransi. Salah satunya keberagaman agama. Kita harus menghormati dan menghargai keyakinan agama yang dianut orang lain dan tidak mengganggu agama orang lain. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Agung. Nah, sekarang materi yang kita pelajari sudah selesai. Silahkan kalian bentuk menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya Ibu bebaskan, maksimal ada 4 orang. Nah, sudah selesai membagi kelompoknya. Sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD ke grup WhatsApp dan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing selama 15 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Ibu. Baik. Silahkan sekarang kita dengarkan pendapat dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Boleh ya? Nah, anak-anak, sudah 15 menit waktu telah terlewat. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya yang sudah dilakukan. Silakan kepada tiap kelompok untuk mempersiapkan diri. Saya dulu, Bu.
Dari kelompok saya dulu. Boleh Ini kelompok A. boleh ke bawah. Nah, ini kan dari gambar itu, terus dari pertanyaannya, jawaban dari kelompok kami yang pertama itu kan pertanyaannya, hal apa yang diiklankan dalam iklan tersebut? Jawabannya adalah iklan pembayaran pajak. Terus yang kedua, apa tujuan pemasaran iklan tersebut? Nah, jawabannya untuk mengajak masyarakat dalam membayar pajak. Terus pertanyaan yang ketiga, pesan apa yang disampaikan pada iklan tersebut, yaitu bayar pajak dengan tepat waktu sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Terus di mana kamu dapat menemukan iklan tersebut. Nah, kami berdiskusi, terus jawabannya di pinggir jalan raya atau enggak di kantor Samsat, Bu, pembayaran pajak. Ya, bagus. Terima kasih, Agung. Selanjutnya, silahkan. Pada kelompok berapa? Kelompok aku, Ibu, kelompok 2. Silahkan, Apsari. Nah, jadi di sini itu apa yang dilakukan sama 3 orang itu, bagaimana dampaknya dan solusinya. Jadi ada interaksi menanam pohon. Untuk dampaknya itu, udaranya menjadi sejuk, terlihat rindang, dan tanah menjadi kuat karena ditopang oleh akar. Solusinya, dengan terus menanam pohon di lahan yang gundul. Terus interaksi yang lain, membuang sampah ke sungai. Dampaknya, sungai menjadi tersumbat dan akan terjadi bencana banjir. Solusinya, membuang sampah pada tempatnya dan mengadakan kerja bakti untuk membersihkan sungai. Interaksi dengan lingkungan lainnya, menebang pohon sembarangan. Dampaknya, hutan menjadi gundul dan terjadi bencana longsor. Solusinya, sebelum menebang, pilih pohon yang sudah tua, kemudian menanam bibit pohon baru untuk mengganti pohon yang sudah lama. Ya, baik. Terima kasih, kelompok Apsari. Selanjutnya, dilanjutkan oleh kelompok siapa? Kelompok saya, Bu. Boleh, kelompok Natasha. Ada gambar keberagaman yang banyak sekali di sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita dalam menanggapi keberagaman di sekitar? Dari kelompok saya, yang pertama ada keberagaman bahasa, cara menyikapinya, menghargai perbedaan tutur kata dan kosakata dari bahasa yang berbeda, saling belajar bahasa baru dari teman yang berbeda bahasa. Yang kedua, keberagaman agama. Cara menyikapinya, menghormati keyakinan yang dianut oleh orang lain, tidak mengganggu ibadah agama lain. Yang terakhir, keberagaman warna kulit. Cara menyikapinya, tidak mengejek, tidak mengolok-olok, dan berteman dengan baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan tepat waktunya. Sekian. Baik, halo anak-anak. Halo Ibu. Nah, tadi kita kan sudah belajar banyak. Apakah ada yang belum paham tentang materinya? Tidak, Bu. Ada Ibu. Oke, kalau begitu, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Sulit tidak pembelajaran pada hari ini? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Oke, baiklah gitu. Nah, tadi kita sudah belajar banyak ya. Coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Aku Ibu mau. Boleh, silahkan. Jadi hari ini kita belajar mengenai macam-macam media elektronik dan media cetak.
Contohnya yang media elektronik itu kayak TV dan iklan di internet. Lalu untuk media cetak itu kayak majalah sama koran. Terus selain itu juga hari ini belajar macam-macam interaksi sosial dan keberagaman budaya masyarakat. Ya, betul sekali ya, Atsari. Hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam media dan juga macam-macam interaksi sosial dan keberagaman budaya juga kita pelajari. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu yang akan kalian kerjakan selama 20 menit. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau begitu silahkan mengerjakan soalnya selama 20 menit. Nah, karena waktunya sudah habis ya, silakan yang udah selesai boleh langsung dikumpulkan ke depan. Kita sudah berada di akhir pembelajaran pada hari ini. Boleh silakan rapikan dulu alat tulisnya dan buku-bukunya yang telah kalian gunakan. Silakan untuk ketua kelas langsung memimpin doanya untuk pulang. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.